ya. Untuk doa, Ibu mohon bantuan dari Dayumi untuk memimpin doa kita hari ini. Baik Ibu, terima kasih. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Dayumi, terima kasih telah membantu memimpin doa kita hari ini ya. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya, apa ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Oh, bagus deh kalau semuanya hadir. Nah, terima kasih ya atas antusiasnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita udah membahas mengenai organ pernapasan pada manusia. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, dari antara kalian ini siapa yang masih ingat apa saja organ yang berperan dalam sistem pernapasan kita? Saya Ibu. Tadi Dayu bisa duluan ya? Iya. Dayu, silakan. Paru-paru Ibu. Paru-paru, iya bagus ya jawabannya. Nah, ada lagi yang mau nambahin? Saya Ibu. Bronkus, trakea, diafragma, jantung dan pembuluh darah Ibu. Ya, bagus ya jawaban dari Jessica. Nah, selanjutnya Ibu mau nanya lagi nih. Apabila salah satu organ pernafasan kita itu tidak berfungsi, bagaimana dengan organ yang lain? Siapa yang mau jawab? Izin Ibu. Ya, silakan Maria. Jadi ketika pernapasan bermasalah, tubuh akan mengalami kesulitan dalam memperoleh oksigen dan membuang karbon dioksida. Jadi gangguan ini tentu dapat mengganggu kinerja berbagai organ tubuh. Baik, mungkin sekian Ibu. Ya, benar ya apa yang dikatakan Maria tadi. Jadi apabila satu organ pernafasan kita itu terganggu, maka organ pernafasan lain juga akan terganggu kerjanya. Gitu. Nah, sekarang ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya itu, apa yang menyebabkan terganggunya sistem pernafasan pada manusia? Ya Ibu. Ya, silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi yang bisa menyebabkan terganggunya sistem pernapasan itu bisa karena faktor genetik, lingkungan, dan kebiasaan merokok Ibu. Ya, benar ya jawaban dari Kristi. Nurani mungkin mau nambahin? Sama Ibu. Oh, sama. Atau dari yang lainnya ada tambahan jawaban yang lain? Saya Ibu. Ya, Jessica silakan. Jadi bisa juga karena penyakit pernapasan atau infeksi dan juga gangguan jantung. Ya, benar ya, bagus jawabannya dari Jessica dan juga Kristi tadi. Nah, jadi tujuan kita untuk mempelajari mengenai gangguan pada sistem pernapasan hari ini supaya kalian nantinya itu dapat menganalisis apa saja macam-macam penyakit dari organ pernapasan. Kemudian nantinya juga Ibu berharap kalian dapat mengidentifikasi bagaimana pencegahan atau menanggulangi penyakit sistem pernapasan yang disebabkan oleh rokok. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video. Jadi channel Sumber Belajar sahabat, kali ini channel Sumber Belajar akan memaparkan berbagai macam penyakit pada sistem pernafasan. Organ pernafasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tak sehat. Di sini ada beberapa contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama yaitu emfisema, merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Gangguan yang kedua yaitu asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau dalam keadaan dingin. Yang ketiga, kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Yang keempat, tuberkulosis atau terkenal dengan TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang
tenang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru tersebut mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup dan mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Dan gangguan penyakit yang kelima yaitu bronkitis, merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat adanya infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami gangguan sesak nafas. Dan yang terakhir yang keenam adalah influenza atau yang terkenal dengan penyakit flu. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, sobat-sobat belajar, itu tadi keenam gangguan penyakit pada sistem pernafasan. Dan itu terjadi karena Udah diperhatikan semua videonya? Sudah, Ya, Ibu. Siapa yang dapat menganalisis mengenai video tersebut? Sedikit saja. Apa yang didapat dari video itu? Ada yang bisa jawab? Coba Dayumi. Apa yang ada di penyakit apa aja yang ada di video tadi? Saya Bu. Dayumi dulu ya. Baik Ibu, terima kasih. Jadi berdasarkan video tersebut, penyakit yang ada itu ada tuberkulosis, kemudian juga influenza, ada asma, mungkin dan emfisema. Mungkin sekian Bu. Bagus ya Dayumi, terima kasih. Jadi benar ya yang dikatakan Dayumi tadi. Jadi penyakit pada organ pernafasan itu ada bronkitis, ada influenza, kemudian juga ada asma, dan ada tuberkulosis. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kepada kalian permasalahan. Sebelumnya dibentuk kelompok dulu ya. Nah, mulai dari Teguh itu nomor menghitung 1 sampai 3, kemudian diulang lagi 1 sampai 3. Nah, siapa yang mendapatkan nomor yang sama itu menjadi satu kelompok ya. Oke, dimulai Teguh. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3. Nah, yang mendapatkan nomor yang sama duduk bareng ya, biar diskusi bareng. 2, 2, 2. Sudah? Kelompok 1 yang mana? saya Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. ini ya kelompok 1. Ini buat kelompok 2. Makasih Bu. Ya, ini kelompok 3. Makasih Bu. Sama. Nah, jadi kalian harus mendiskusikan dulu ya. Nah, minimal kalian harus menemukan satu permasalahan dari gambar tersebut. Kemudian temukan satu permasalahan. Kemudian nanti akan dipresentasikan. Nanti masing-masing kelompok ada perwakilan satu orang untuk mempresentasikannya ke depannya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ada yang belum jelas? Tidak, Tidak, Ibu. Ya, silakan dikerjakan ya. Ibu, Ya, Jessica, silakan. Oh ya, nanti buat jawabannya itu di sini aja ya. terima kasih. Udah sampai kelompok 3 ya? Iya Ibu. Gimana? Kira-kira udah menemukan permasalahan? Masih mencari, kan baru Ibu kasih soal. Dari ya benar dari ya. Ini kira-kira gambarnya ini gambar apa nih? Orang seperti oh iya benar ya. Oke, silakan diidentifikasi ya. Ya Ibu. Di kelompok 2 ada permasalahan. Gimana? Dari gambar ini kalian dapat analisis apa? Gambar yang mana Ibu? Ini
nggak merokok ibu karena ada asap rokok ibu. Udah itu orang tuanya merokok di sini. Ini asap rokok ya. Oke, silakan dilanjutkan ya. Kelompok 1 gimana? Ini sudah mulai mengerjakan ibu. Gimana? Jadi dari gambar ini apa yang kalian dapat amati? Menurut gambar ini bu, ini kan ada anak kecil, lalu ada rokok dan ada asapnya. Jadi permasalahan yang kelompok kami temukan itu di mana rokok ini dapat mengganggu sistem pernapasan. Lalu asap rokok ini juga dapat menyebabkan ya pencemaran udara serta membawa dampak buruk bagi perokok pasif ibu. Jadi bahaya ya asap rokoknya. Iya ibu. Di sini ada yang merokok nggak? Tidak, Bu. Tidak. Jessica merokok ya? Dan ibu, saya perokok pasif ibu. Pasif. Iya, kita semua di sini merokok pasif ya. Nah, waktunya 2 menit lagi ya. 2 menit Bu. Ya udah 3 menit. Ini Jessica kenapa tidur? Lagi sakit ya? Kalau sakit UKS aja ya. Atau nanti minum obat ya. Bentar lagi kita selesai. Oke, jadi waktunya sudah habis ya. Nah, sekarang kelompok 1 udah siap belum? Sudah. Sudah siap ya Sudah, untuk mempresentasikannya. Nah, coba kelompok 1 itu sampaikan salah satu dari kalian, siapa yang mau nyampaikan? Saya ibu. Silakan ya Kristi, sampaikan ke depan apa hasil dari apa masalah yang kalian temukan dari gambar tersebut. Ya, silakan ya. Di tempat atau ke depan? Ke depan saja. Iya ibu. Biar bisa dilihat teman-teman Iya ya. ibu. Saya juga ingin memperkuatkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok 1, di mana pada gambar tersebut kami menemukan permasalahan rokok memiliki banyak dampak negatif bagi kesehatan manusia, di mana dampak buruknya itu seperti menyebabkan kerontokan rambut, gangguan pada mata seperti katarak, kehilangan pendengaran lebih awal dibanding bukan perokok. Nah, menyebabkan penyakit paru-paru kronis, merusak gigi, dan menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Dan juga dapat menyebabkan stroke serta serangan jantung. Tulang lebih mudah patah, menyebabkan kanker kulit, menyebabkan kemandulan dan impotensi, menyebabkan kanker leher rahim, dan keguguran, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu ada juga efek buruk yang terjadi jika orang tua itu sering merokok di dekat anak, yaitu dapat menyebabkan sindrom kematian mendadak pada bayi, pneumonia dan bronkitis, menghambat pertumbuhan paru-paru, infeksi telinga, masalah pernapasan hingga dewasa saat beranjak remaja, dan anak juga akan menjadi perokok. Kemudian ada juga efek merokok pada ibu hamil, yaitu kematian janin, lahir mati, lahir prematur, berat badan lahir rendah, efek pada susunan saraf pusat, penyakit jantung bawaan, komplikasi pada pernapasan. Mungkin sekian Bu hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, terima kasih Kristi kelompok. Coba tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kelompok 2 sama 3 gimana, setuju nggak dengan apa yang dikatakan Kristi? Setuju. Ya, silakan duduk Kristi. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kelompok 2. Dari kelompok 2 siapa nih yang mau maju? Kita ya. Mana Dika? Diperhatikan ya. Iya, Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi izin menambahkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, di mana kelompok 1 kan sudah menyampaikan dampak-dampak atau bahaya dari merokok. Nah, kami dari kelompok 2 itu menganalisis terkait kandungan yang ada di dalam rokok sehingga rokok itu menjadi berbahaya. Nah, dalam sebatang rokok, amonia itu dimanfaatkan untuk meningkatkan efek nikotin. Karena bersifat korosif dan mengiritasi, amonia yang masuk ke dalam tubuh perokok dapat menyebabkan gangguan
gangguan pernapasan. Hal ini disebabkan karena amonia merusak kerongkongan dan paru-paru. Adapun zat lain yang terkandung dalam rokok itu ada aseton, yaitu penghapus cat, ada naptilamin atau zat karsinogenik, ada metanol atau bahan bakar roket, ada piren atau pelarut industri, kemudian ada dimetil nitrosamin yaitu zat karsinogenik, kemudian ada kadmium yaitu dipakai dalam AC mobil, kemudian ada karbon monoksida yaitu gas dari knalpot, kemudian ada vinyl klorida yaitu bahan plastik PVC, kemudian ada hidrogen sinit yaitu racun untuk hukuman mati, kemudian ada amonia yaitu biasa digunakan untuk pembersih lantai, kemudian ada uretena yaitu zat karsinogenik, kemudian juga ada arsenik yaitu racun untuk semut putih, kemudian ada fenol yaitu antiseptik atau pembunuh kuman, dan ada polonium 210 yaitu bahan radioaktif serta zat-zat berbahaya lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dita, bagus ya jawaban dari Dita dan kelompok 2. Berikan tepuk tangan. Terima kasih Dita. Nah, selanjutnya kelompok 3 udah dapat permasalahannya belum? Sudah ya. Jadi silakan siapa yang mau maju nih dari kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami, di mana cara dan langkah yang dapat dicoba untuk berhenti merokok adalah sebagai berikut. Yang pertama itu berhenti seketika. Hari ini Anda merokok, besok Anda berhenti sama sekali. Untuk kebanyakan orang, cara ini paling berhasil. Kemudian yang kedua, kurangi secara bertahap. Jumlah rokok yang dihisap setiap hari dikurangi secara berangsur-angsur dengan jumlah yang sama sampai 0 batang pada hari yang ditetapkan. Misalnya, hari pertama berhenti merokok menghabiskan 10 batang. Hari kedua atau hari ketiga turun jadi 8 batang, dan seterusnya. Untuk cara kedua, ini harus ditentukan pola penurunannya dan tanggal berapa berhenti merokok menjadi 0 batang. Tanggal ini harus diberitahukan pada keluarga, kerabat, atau teman agar mereka dapat membantu mengingatkan. Selanjutnya, tips untuk berhenti merokok yaitu yang pertama, motivasi, yakni bulatkan tekad untuk berhenti merokok. Kemudian yang kedua, berhenti merokok seketika atau total, atau melakukan pengurangan jumlah rokok yang dihisap secara bertahap. Kemudian yang ketiga, kenali waktu dan situasi di mana Anda paling sering merokok. Kemudian yang keempat, tahap keinginan merokok dengan menundanya. Kemudian yang kelima, berolahraga secara teratur. Yang keenam, meminta dukungan dari keluarga dan sahabat. Dan yang terakhir, konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan. Baik, mungkin sekian Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Maria. Bagus ya yang disampaikan Maria dan kelompok 3 tadi. Silahkan duduk. Kasih dulu. Nah, jadi rokok itu berbahaya banget ya buat tubuh kita. Nah, untuk selanjutnya dari diskusi yang telah kita lakukan tadi, siapa yang mau memberikan kesimpulan dari diskusi kita tadi? Ya, Kristi, silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Jadi berdasarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok dapat disimpulkan bahwa solusi sederhana yang dapat dilakukan perokok aktif untuk berhenti atau menghindari rokok adalah dengan menguranginya secara bertahap. Karena dengan cara ini tidak akan terlalu membebankan perokok untuk mencoba berhenti karena dilakukan secara bertahap sampai pada akhirnya berhenti total. Nah, cara ini dilakukan juga untuk mengurangi resiko penyakit yang akan dialami oleh seseorang karena rokok ini memiliki banyak zat-zat berbahaya yang dapat merusak organ-organ tubuh manusia dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Mungkin sekian Ibu dari saya, terima kasih. Ya, bagus ya Kristi, terima kasih jawabannya. Coba yang lain kasih tepuk tangan untuk Kristi.
kembali pemahaman kalian, Ibu ingin bertanya. Siapa yang bisa menjawab nih ya? Apa hubungan merokok dengan paru-paru kita? Atau Ibu tunjuk dulu ya. Coba Dayulisya, apa hubungan merokok dengan paru-paru kita? Bisa? Bisa Ibu. Ya silahkan Dayulisya. Jadi hubungan merokok dengan paru-paru kita yaitu bahwa merokok sangat berbahaya bagi kesehatan paru-paru. Merokok dapat menyebabkan kerusakan permanen pada paru-paru, meningkatnya resiko penyakit paru-paru kronis, kanker paru-paru, dan infeksi saluran pernafasan. Jadi berhenti merokok adalah langkah penting untuk melindungi kesehatan paru-paru dan mengurangi resiko penyakit paru-paru yang serius. Ya. Bagus ya jawaban dari Dayulisya. Jadi karena kalian sudah memahami dari penyakit pada organ pernapasan ini, alangkah baiknya apabila kita memberikan tindak lanjut dari pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan menjaga kesehatan organ pernapasan pada tubuh kita. Bisa semua menjalankannya? Bisa. Bagus ya. Nah, untuk hari ini sekian pembelajaran kita. Sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa dulu ya. Untuk doa Ibu pimpin secara langsung. Berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih ya. Sampai bertemu minggu selanjutnya. Iya, Ibu.